Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tria Amanda dengan NIM 121100092. Saya dari kelas PGMI 2C. Saat ini saya akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah dan Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Kartini SAG MAG dan Bapak Salim MPD. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Materi kali ini yaitu tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam, di mana di dalam materi ini ada 6 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu hakikat pendidikan Islam, yang kedua fungsi pendidikan Islam, yang ketiga ciri khas sistem pendidikan Islam, yang keempat etika dalam pendidikan Islam, yang kelima tujuan pendidikan Islam, dan yang keenam sumber dan dasar pendidikan Islam. Tetapi di sini saya hanya akan membahas 2 submateri saja, karena 4 submateri lainnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang ciri khas sistem pendidikan Islam, dan yang kedua yaitu tentang etika dalam pendidikan Islam. Islam memandang manusia secara totalitas, mendekatinya atas dasar apa yang terdapat di dalam dirinya, atas dasar fitrah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Itulah ciri-ciri yang paling menonjol dalam strategi Islam. Ciri-ciri itu pada dasarnya merupakan ciri-ciri manusia yang baik, dan oleh sistem Islam tersebut diusahakan diterapkan di dunia nyata. Ciri-ciri itu meliputi keterpaduan yang lengkap, keserasian, kepositifan, dan realisme yang idealistik. Ciri-ciri itu memiliki keistimewaan dalam beberapa segi, yaitu yang pertama dari segi ibadah, yang kedua pembinaan yang rohani, yang ketiga pendidikan intelektual, dan yang keempat yaitu pendidikan jasmani. Yang pertama, sistem ibadah. Ciri khas sistem pendidikan yang utama adalah ibadah. Ibadah tidak hanya terbatas pada sholat, puasa, dan zakat, tetapi lebih luas daripada itu, yaitu kebaktian yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pembinaan rohani. Menurut pandangan Islam, rohani adalah pusat eksistensi manusia dan menjadi titik perhatian pandangan dalam Islam. Yang ketiga, pendidikan intelektual. Islam adalah agama fitrah. Islam menghormati tenaga-tenaga manusia seluruhnya. Dengan demikian, terlihatlah bahwa Islam menghormati tenaga-tenaga akal, mendorong dan membinanya supaya berjalan di atas jalannya yang benar. Yang keempat, pendidikan jasmani. Islam menghormati daya jasmani dengan sebaik-baiknya, tidak membiarkannya sebagaimana adanya, dan tidak pula membiarkannya lepas begitu saja, tetapi membenahi dan mengarahkannya. Inilah sedikit paparan tentang ciri khas sistem pendidikan Islam. Baiklah, materi yang kedua yang akan saya sampaikan ini yaitu tentang etika dalam pendidikan Islam. Etika dalam pendidikan Islam, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat. Perkataan lain yang identik dengan etika adalah moral yang berasal dari bahasa Latin, yakni mos dan jamaknya mores, yang juga berarti adat atau cara hidup. Dalam praktiknya, antara etika dan juga moral terdapat perbedaan. Moral dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem-sistem nilai yang ada. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika berarti ilmu tentang yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluqun, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Menurut Al-Ghazali, akhlak ialah sifat atau keadaan dari perilaku yang konstan atau tetap dan meresap dalam jiwa. Dari sana tumbuh perbuatan-perbuatan yang wajar dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.
Jika tingkah laku yang lahir dari keadaan jiwa tersebut adalah baik menurut ukuran akal dan agama, maka keadaan tersebut disebut akhlak yang baik. Dalam bahasa Arab, etika yang dimaksud di sini biasanya disebut dengan kata adab. Istilah adab ini sudah dikenal dalam bahasa Arab sejak zaman pra-Islam. Selain itu, kata adab juga memiliki makna yang bernuansa intelektual, yaitu sebagai pengetahuan yang membawanya kepada budaya intelektual yang memungkinkan terjadinya hubungan sosial yang berkualitas. Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa adab atau etika sangat diperlukan, bahkan sangat dipentingkan dalam kehidupan. Bukan hanya sebatas wacana, melainkan harus diaplikasikan, sehingga profesi atau kegiatan apapun akan tertata dan mencapai hasil yang sempurna seperti yang diharapkan. Demikian pula halnya dalam hal menuntut ilmu. Apabila para penuntut ilmu selalu menjaga etika mereka dalam melaksanakan hal tersebut, tentu akan mencapai ilmu yang tinggi, mulia, bermanfaat dan berkah seperti yang diharapkan. Islam adalah agama yang sangat menekankan adab atau etika terhadap umatnya. Bahkan salah satu tujuan dari diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Etika juga merupakan salah satu hal yang akan membedakan dan memuliakan manusia dengan makhluk lainnya. Islam tidak sekedar mendidik adab atau etika terhadap sesama manusia, melainkan juga terhadap semua makhluk, bahkan juga terhadap Sang Pencipta. Demikian paparan materi mengenai ciri khas sistem pendidikan Islam dan juga etika dalam pendidikan Islam dari saya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.